sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu bisa buka menti.com sebentar ya. Mungkin bisa dipersiapkan buka menti.com. Ya. Sudah siap semua untuk buka menti.com dengan passcode-nya 3243068 di menti.com. Sudah semua kah, Bapak Ibu? Sudah ya? Ini kok sudah, silahkan dijawab. Untuk pertanyaan pertama, what is bibliometric research? Silakan dijawab apa yang ada di bayangan Bapak Ibu tentang bibliometric research. Mungkin sudah pernah baca artikel atau pernah dengar-dengar sedikit, apa-apa. Silakan apapun yang ada di benak Bapak Ibu, monggo diisikan di menti.com supaya saya tahu sejauh mana Bapak Ibu mengetahui tentang bibliometric research. Sudah bisa semua? Oke. Reference Manager, Free Literature Review. Selain itu, silakan yang lain, citation method, kutipan jurnal. Baru dengar sekarang. Oke, nice, tidak tahu. Baik. Mungkin studi pustaka. Oke, ada lagi? Silakan, saya tunggu. Analisis bibliografi. Riset berdasarkan keyword. Oke, baik. Yang lain, silakan. Tidak tahu, riset bibliografi Coupling. Belum tahu. Kutipan jurnal, citasi. Baik. Monggo, baru 12 orang. Ini ada sekitar 50-an kalau nggak salah ya. Silakan, saya tunggu sebentar ya. Monggo diisikan. Riset pada jurnal-jurnal. Riset berdasarkan keyword. Oke. Mungkin studi pustaka. Ada lagi peneliti. Baik. Nama. Oke. Mari nama. Peneliti kualitatif. Oke. Pola publikasi. Co-citation dengan pendekatan statistik. Bisa pada jurnal-jurnal dengan pendekatan statistika ya. Studi pustaka peneliti, baik. Oke, ada lagi yang mau menjawab? Baru 20 orang. Satu. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Artikel review. Mungkin pustaka. Baik. Ada lagi? Kualitatif. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kenapa kok kita melakukan bibliometric research? Apa sih gunanya kita melakukan bibliometrik? Pentingkah? Gunanya untuk apa kita melakukan bibliometric research? Kenapa kira-kira?
melakukan bibliometric research. Bisakah untuk publikasi bibliometric research? Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas, Bu? Jelas. Oke, Jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Peserta masih kusuk. Ini. Kusuk menjawab, Bu. Pertanyaannya berat. Enggak, kok ini cuma pengantar aja. Untuk apa kita melakukan bibliometric research? Belum ada yang jawab. Monggo, silakan. Yang mau mengeluarkan unek-unek, kenapa kok melakukan bibliometric research? Ini yang masih di Mentimeter itu ya? Iya, masih di Menti, Pak, di berikutnya. Oh, sudah. Nah. Mentinya belum berubah ya? Oh, belum berubah. Baik, sebentar. Di submit berikutnya, nggak bisa kah? Bentar ya. Digeser aja. Iya. Nah, sudahkah sekarang? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf. Kuantitatif. Kenapa melakukan bibliometric research? Mencari research gap, memetakan research, mencari novelty. Oke. Untuk memetakan riset, melihat sentimen dari topik. Baik. Lalu, riset literatur, menyelidiki bidang kajian. State of art. Evaluasi, mencari hubungan antara riset, pendekatan artikel, membangun teori, oke, kuantitas. Satu penulis dengan tidak tahu apa riset literatur, find scholar thoughts, oke. Pendekatan artikel, mapping, menghindari plagiat. Di bidang kajian, baik, masih 16 orang. Ada lagi yang mau mengungkapkan unek-uneknya? Topik ramai diteliti. Cari referensi. Oke. Ada lagi, masih baru 18 orang. Ada lagi yang melakukan rangkuman, mengidentifikasi artikel-artikel ya. Belum paham, baik, nggak apa-apa. Semoga paham nanti habis acara ini. Oke, baik, saya rasa cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab. Jadi kurang lebih sudah ada beberapa yang paham maksudnya ya, dengan apa yang disebut dengan bibliometric research. Kita akan share screen lagi.
Oke, jadi sebenarnya tadi kan ada beberapa yang jawab quali dan quanti ya. Waktu apa sih bibliometric itu? Di bibliometric is the application of quantitative analysis and statistic to publication. Jadi sebenarnya mainly-nya lebih ke statistik, jadi kuantitatif. Cuman di dalamnya ketika kita proses menjalankan research, melakukan pencarian data, itu ada di dalamnya kualitatif, yaitu melakukan konten analisis. Jadi kita bisa mencari dari masing-masing artikel yang kita dapatkan itu bagaimana sih, misalnya di dalam satu artikel metodologinya atau teori yang digunakan, terus datanya seperti apa. Itu konten analisis di dalamnya bisa berupa kualitatif, tapi main dari bibliometric research sebenarnya adalah kuantitatif. Gitu ya. Itu digunakan untuk melakukan evaluasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya. Jadi kan kayak misalnya satu research stream, katakanlah kayak satu teori, misalnya contohnya mungkin yang berlaku umum, teori acceptance model di information system kalau Bapak Ibu tahu, atau salah satu teori apa? Teori planned behavior mungkin yang lebih umum kali ya untuk semua bisnis. Jadi kita mau lihat gambaran teori of planned behavior ini seperti apa sih sebenarnya, sudah dilakukan riset apa saja yang berkaitan dengan teori planned behavior. Nah, itu kita bisa melakukan bibliometric research. Dan di dalamnya sebenarnya banyak macamnya, nanti saya bisa jelaskan sedikit satu persatu. Jadi untuk melakukan evaluasi ya dari research yang sudah ada, baik itu mau teorinya, mau misalnya satu research field khusus apa, misalnya katakanlah service marketing atau accounting information system yang di akuntansi, terus dan segala macamnya. Terus habis itu kenapa kita melakukan bibliometrik? Ya ini banyak untuk macam-macam. Untuk peneliti sebenarnya kalau untuk peneliti sendiri mungkin kan ada mahasiswa S2 dan S3 ya di sini ya. Kan ada kewajiban untuk publikasi. Sebenarnya kalau melakukan bibliometric research ini dibandingkan research yang biasa, maksudnya yang kayak penelitian kuali atau kuanti yang collecting data biasa kayak interview dan kawan-kawan, itu waktu untuk publish-nya itu bisa lebih cepat. Karena apa? Karena selama Bapak Ibu melakukan bibliometric research ini sudah benar ya, maksudnya penjelasan yang dilakukan, pencarian datanya, terus streamnya, kenapa kok memilih research itu sudah jelas, itu waktu untuk publish bisa lebih cepat. Nanti saya tunjukkan beberapa contoh yang saya pakai, itu nggak ada yang sampai 1 tahun untuk waktu publish-nya. Jadi paling nggak maksimal 6 bulan lah untuk research bibliometrik ini bisa dipublish. Jadi pengalaman saya pun pernah saya satu paper publish itu nggak sampai 6 bulan juga. Karena waktu itu saya menyasarnya adalah ke satu jurnal. Jadi saya ceritakan kenapa kok saya bisa ke jurnal itu ceritanya. Jadi langsung editornya tuh merasa tertarik dengan apa yang saya lakukan, riset saya. Karena kebetulan memang di jurnal itu belum ada riset tentang bibliometrik, apalagi yang menggambarkan, memetakan apa aja yang penelitian sudah dilakukan di jurnal tersebut. Jadi editornya waktu itu, saya sangat interest dengan penelitianmu. Terus jadi silakan langsung saya berikan ke reviewer dulu, nanti kalau sudah ada mungkin bisa direvisi. Nah, waktu itu nggak lama juga sih proses reviewnya, kebetulan saya dapat revisi, terus saya kebetulan juga revisinya nggak terlalu banyak yang susah untuk dilakukan, hanya menambah beberapa saja. Jadi saya revisi langsung setelah itu di-accept. Karena ya itu tadi, karena topiknya sudah langsung spesifik tentang pemetaan di jurnal tersebut, pemetaan artikel di jurnal tersebut. Jadi editornya sudah tertarik dari awal, terus proses review-nya juga nggak terlalu lama dari reviewer, dan poin-poin yang diminta untuk direview juga nggak terlalu banyak. Jadi prosesnya kurang lebih ya 6 bulan sudah bisa publish. Jadi ini bisa menjadi salah satu alternatif sebenarnya untuk Bapak Ibu yang mungkin menjalankan kuliah S2 dan S3 untuk bisa publish. Cuman ya itu effortnya yang diperlukan untuk melakukan bibliometric research ini sangat besar. Karena apa? Karena kita akan berhubungan dengan banyak sekali artikel dalam satu research stream yang Bapak Ibu pilih nanti, dan harus menganalisis satu-satu. Itu mungkin waktu untuk melakukan research-nya harus butuh
usaha yang sangat besar. Tapi saya rasa kalau Bapak Ibu enjoy, nggak masalah kok, nggak melakukan, nggak menghadapi kesulitan yang berarti seperti misalnya kalau kita kuesioner, misalnya kita ditolak, terus kita jadi kecil hati. Kan kadang kalau kuesioner kan ada yang nggak ingin mengisi kuesioner. Nah, itu kan kadang-kadang kita, aduh, gimana ini caranya dapat data, atau mungkin interview, orangnya nggak mau diinterview, atau mungkin kita cari yang FIFO kayak dari laporan keuangan, tapi nggak bisa nemu datanya atau kurang lengkap, terus kita harus lakukan berbagai macam cara. Nah, kalau bibliometrik nggak serumit itu, cuman ketika menganalisis per artikelnya itu yang butuh usaha banyak. Ya, jadi di sini untuk conduct research jelas, untuk publisher untuk publish kayak yang saya jelaskan tadi, editor tuh sangat tertarik kalau memang di jurnal tersebut belum ada yang melakukan pemetaan artikel-artikelnya. Ya, terus habis itu bisa untuk mengevaluasi juga. Nanti di salah satu contoh artikel yang akan kita diskusikan, kita bisa lihat sebenarnya posisi UNER ini untuk penelitian tentang Islamic Banking and Finance itu seberapa sih? Itu nanti ada di artikel yang akan kita bahas. Terus habis itu bisa juga untuk promote research accomplishment jelas, sama untuk mencari research funding. Nah, untuk database-nya, kebanyakan dari research bibliografik yang saya baca itu dari 3, Google Scholar, terus habis itu Web of Science, sama Scopus. Kenapa kok Google Scholar? Google Scholar itu kan database-nya yang paling besar di antara yang lain. Dia mencakup seluruh artikel, buku, dan kawan-kawannya, baik itu yang terindeks Scopus, baik itu yang terindeks Web of Science, dan bahkan juga artikel-artikel atau jurnal yang tidak terindeks sama sekali. Mungkin jurnal baru dia juga bisa masuk ke Google Scholar. Jadi database yang paling luas adalah Google Scholar. Dan itu memang paling gampang kan, Bapak Ibu tinggal buka di scholar.google.com, tinggal klik artikel atau topik, nanti kan pasti akan muncul banyak. Ya, seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk bibliometrik itu yang diperhatikan adalah berapa kali sih dia di cite atau dirujuk. Gitu. Terus habis itu database yang kedua dari Scopus. Mungkin kalau Scopus ini harus ada akses untuk masuk ke database-nya Scopus ya. Kalau Bapak Ibu dari UNER, kebetulan UNER sudah berlangganan Scopus, jadi bisa mendapatkan akses untuk ke database-nya Scopus. Nah, itu biasanya di sini kan langsung ketika mau author search, kita mau cari dokumennya, atau autornya, atau affiliation-nya, dan segala macamnya itu bisa. Jadi kita tinggal ketikkan di sini, bagaimana nama atau apa, tergantung sesuai kebutuhan, nanti akan keluar juga bisa jumlah citasi dan segala macamnya. Nah, misalnya contohnya ini, tadi dengan artikel yang sama ya, saya tunjukkan. Jadi dengan artikel yang sama yaitu, saya pilih ini, The Intellectual Development of Technology Acceptance Model, Co-Citation Analysis. Kalau di Google Scholar, dia sudah dirujuk sebanyak 261 kali. Ya kan? Sedangkan kalau di Scopus, dia hanya dirujuk 111 kali. Paham perbedaannya ya? Jadi karena yang saya bilang tadi kalau Google Scholar itu sangat luas, otomatis citasinya jumlahnya juga lebih tinggi daripada Scopus. Karena kalau Scopus database, dia fokus ke yang disitasi artikel-artikel yang sudah diindeks oleh Scopus. Makanya jumlah citasinya dia lebih sedikit. Seperti itu. Ini untuk Scopus. Kalau Bapak Ibu atau Mbak Mas kalian mahasiswa bisa masuk ke remote text-nya UNER saja, tinggal cari Scopus, nanti bisa menemukan ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah isi Web of Science. Nah, ini kebetulan UNER belum berlangganan ini, jadi sayang sekali kita nggak bisa mengakses database-nya. Mungkin ke depannya kita bisa minta saran ke Perpus supaya bisa berlangganan, jadi kita bisa dapat database yang berbeda-beda. Nah, ini jadi saya hanya capture. Dulu waktu saya kuliah di Taiwan, saya bisa masuk akses ke sini. Jadi saya waktu pernah bersharing juga seperti ini, bisa menunjukkan gimana caranya googling di Web of Science dan cari co-citation-nya seperti apa. Cuman karena saya nggak punya akses di sini, mohon maaf, jadi saya nggak bisa menunjukkan secara detail, hanya bisa gambarannya kurang lebih seperti ini di dalamnya isi Web of Knowledge atau Web of Science. Sebenarnya nanti di dalamnya juga hampir sama Scopus. Ya jumlah citasinya berapa, co-site-nya berapa, dan segala macamnya. Itu 3 database besar yang biasanya digunakan oleh peneliti bibliometrik. Nah, untuk pemilihannya, kenapa kok pilih Google Scholar, kenapa kok pilih Scopus atau Web of Science, itu tergantung masing-masing peneliti.
biasanya. Jadi ada yang satu artikel dia fokusnya di Scopus, boleh. Mungkin memang misalnya kayak seperti di Indonesia kita apa-apa sedikit-sedikit Scopus, ya kan? Sedikit-sedikit Scopus, bahkan mungkin ada yang nggak tahu apa sih Web of Science itu. Atau mungkin kalau di Taiwan dulu saya sebelum Scopus booming, semua harus ke Web of Science. Jadi apapun kalian melakukan penelitian apapun, kiblatnya adalah di Web of Science atau mungkin SCI itu semua di situ. Jadi tergantung bisa based on negara kalian peneliti mau menonjolkan yang seperti apa, atau mungkin bisa juga biasanya di satu research field itu dia menggunakan apa kebanyakan. Ada yang menggunakan Web of Science ya silakan, ada yang menggunakan Scopus. Jadi tergantung dari topik dan konteks masing-masing penelitian ya, itu sangat fleksibel terserah, dan mungkin juga aksesibilitas data ala peneliti. Ya kayak seperti saya misalnya, saya saat ini misalnya mau pengen lakukan bibliometrik tapi nggak punya akses ke Web of Science ya, otomatis saya nggak mungkin pilih Web of Science. Nanti saya pasti akan cari alasan yang tepat, justifikasinya kenapa sih kok pilihnya misalnya Scopus sama Google Scholar saja. Jadi kan nggak mungkin kita bilang karena saya nggak punya akses ke Web of Science kan, itu sesuatu hal yang tidak perlu diceritakan dalam sebuah paper. Itu hanya di balik layar saja. Nah itu tergantung masing-masing peneliti seperti apa. Nah, terus bisa juga dibantu sama ini housing publish perish software. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang familiar belum? Sudah ada yang pernah menggunakan software ini? Sebelumnya sudah ada yang pernah? Sudah. Oke, ya mungkin kalau yang sudah lebih familiar. Kalau yang belum, ini sebenarnya sama untuk cari artikel dan segala, untuk melihat citasinya, kayak high index-nya, semuanya akan muncul di sini. Nanti bisa juga seperti database yang lain. Jadi ini nge-link sebenarnya Publish Perish ini juga nge-link ke Scopus, Google Scholar, sama Web of Science juga. Cuman di sini karena seperti yang saya ceritakan tadi, saya nggak ada Web of Science, jadi saya nggak bisa masuk ke database-nya Web of Science. Karena walaupun kita lewat software ini, kita tetap harus punya akses ke Scopus atau Web of Science. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi yang dari UNER bisa masuk ke Scopus bisa, nanti tinggal minta aja API ID apa keyword kalau nggak salah. Jadi nanti ketika mau masuk search Scopus nanti ada petunjuknya. Kalau misalnya pertama kali menggunakan software ini, jadi minta aja keywordnya, nanti tinggal langsung nge-link ke websitenya. Kalau nggak salah developer Scopus. Nah nanti di situ tinggal masukkan aja institusinya apa, emailnya Bapak Ibu apa, nanti akan dikirim email, terus dikasih link lagi untuk bikin API itu. Setelah dapat API-nya tinggal dimasukkan saja ke software ini, nanti bisa langsung search Scopusnya seperti apa datanya. Nah, hasilnya pun sama kan, seperti yang saya tunjukkan tadi. Untuk artikel ini di Scopus 111 kali disitasi, sedangkan yang di Google Scholar 261. Sama persis seperti yang sebelumnya tadi jumlahnya. Ya kan, 261. Lalu yang ini 111. Ya, untuk membantu. Jadi ini bisa membantu Bapak Ibu ketika melakukan penelitian mengenai bibliometrik. Oke, dan ini software-softwarenya bisa untuk SPSS itu kalau untuk co-citation, nanti mungkin saya agak kasih gambaran sedikit, itu untuk pembagian faktor analisis, bisa untuk multidimensional scaling-nya, pengelompokannya, gambaran pengelompokan antar research team dan segala macam itu bisa masuk di sini. Terus kalau Force Viewer, Site Space, sama Bibliometrics itu untuk penggambarannya aja. Jadi kalau mungkin pernah tahu seperti networking-nya masing-masing author atau masing-masing artikel. Nah ini contoh dari Bibliometric Research. Ini nanti artikel ini yang akan kita bahas di akhir sesi. Jadi di sini tentang Bibliometric Analysis of Islamic Banking and Finance. Jadi ini dia mencakup hampir semua yang ada mengenai Bibliometric Research. Tapi di dalam topik Islamic Banking and Finance. Jadi fokusnya dia fokus langsung. Saya mau Bibliometric Analysis di topik Islamic Banking and Finance. Jadi nanti dia akan search-nya, Bapak Ibu keywords-nya juga ketika milih Google Scholar, Web of Science, atau Scopus, pasti akan fokus langsung Islamic Banking atau Islamic Finance. Seperti itu. Nanti lebih detailnya bisa kita diskusikan di akhir ya. Jadi di dalamnya ini, selain dia pemetaan, misalnya autornya
siapa saja yang pernah publish di field ini, siapa yang paling tinggi citasinya, terus universitas mana, lalu dari H-indeksnya berapa, itu semua ada. Terus juga ada co-citation-nya. Co-citation itu bibliometric analisis, bibliometric research yang lebih jelimet dibandingkan hanya sekedar pemetaan saja. Kalau hanya bibliometrik biasa itu hanya memetakan artikel, ini artikelnya berapa sih yang sudah dipublish, berapa citasinya, mungkin kita mau cari 10 tertinggi artikel dengan citasi paling tinggi, nah itu masih relatif lebih mudah untuk dilakukan. Cuman kalau co-citation itu pencariannya lebih detail lagi. Nah, ini kalau co-citation itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu author co-citation sama dokumen co-citation. Kalau author co-citation itu maksudnya adalah satu author, misalnya author A dengan author B, ini kan sama-sama publish tentang misalnya di sini contohnya theory of value co-creation. Jadi dua author ini sama-sama publish artikel tentang value co-creation, terus kita mau lihat dua author ini di co-cite. Jadi ada artikel C yang juga membahas tentang value co-creation, dia sama artikel C ini dia mensitasi artikel A dan artikel B bersamaan. Itu namanya co-citation. Paham ya Bapak Ibu? Jadi ini untuk melihat satu author ini disitasi bersamaan untuk artikel-artikel yang ada itu berapa kali, itu author co-citation. Mungkin saya buka sedikit ya biar ada gambar. Ini yang kalau mau kasih gambaran. Bisa kelihatan screen saya ya Bapak Ibu? Bisa. Ini pertanyaannya nanti aja ya? Apa mau tanya sekarang juga nggak apa-apa, monggo. Ya, monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Mohon izin ya, Pak. Ya, silakan Pak Ranto. Begini Bu Nadia, itu saya sudah ketik di chat karena sependek pengetahuan saya itu kan riset itu berbasis empiris dan literatur review begitu. Ya. Nah, ternyata di sini banyak sekali yang dikenalkan tentang literatur review. Nah, kemarin ada meta analisis juga gitu. Bisa dijelaskan nggak Bu, ini apa saja sih sebetulnya riset literatur review itu jenisnya apa, terus bedanya tuh nanti ada di mana, begitu bisa nggak itu dulu Bu yang dijelaskan? Oke, baik. Jadi alur berpikirnya ke mengikuti ini terus tuh saya bisa nyambung begitu. Oke, baik. Saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi sebenarnya kalau penelitian literatur review itu banyak macamnya. Seperti kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca nggak artikel itu dia hanya membahas review of previous literatur. Jadi lebih ke kualitatif research. Mungkin di minggu depan kali ya Pak Noven. Permisi Pak Noven. Minggu depan tentang systematic kualitatif data review. Pak Noven mungkin bisa minta tolong di-share poster yang 4 jadi 1 itu Pak. Jadi saya menjelaskannya lebih enak. Oh, poster oke, acara. baik, sebentar. Ya, sebentar Bu. Bentar ya. Sebentar. Iya. Nah, ini dia. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu ya yang di-share sama Pak Noven. Bisa. Jadi mungkin sebenarnya yang lebih gampang untuk dilakukan, tapi itu butuh knowledge yang lebih besar, lebih broad ya. Itu adalah systematic qualitative literature review. Jadi systematic qualitative literature review itu biasanya Bapak Ibu, misalnya contohnya tadi yang theory of value co-creation katakanlah ya, di situ atau mungkin Islamic banking and finance, tapi terlalu luas gitu. Oke, yang theory value co-creation saja, misalnya kita ingin tahu pernah ada penelitian apa saja sih yang tentang teori value co-creation, tapi kalau secara kualitatif ya kita sama, kita search tadi tetap di Scopus, tetap di Google Scholar atau Web of Science, kita lihat terus kita dapatkan beberapa artikel yang
sesuai dengan apa yang kita mau review. Nah, tapi kita mereviewnya bedanya adalah kita mereview secara kualitatif, yaitu konten yang ada di dalamnya. Nah, nanti biasanya setelah kita mereview ini, kita tuh tahu gap-nya ada di mana, terus streamnya seperti apa saja. Lalu, kalau untuk di sini, yang systematic qualitative literature review, itu ada biasanya propose hypothesis atau future research yang bisa dilakukan untuk di research field tersebut. Jadi misalnya di theory of value co-creation itu apa sih yang belum pernah dilakukan? Nah, itu bisa diproposkan di situ. Atau misalnya Bapak Ibu mau membangun sebuah research framework, misalnya baru meneliti ya, tertariknya di apa? Misalnya Pak Ranto tertarik di apa? Di internal audit, Bu. Di internal audit, oke. Misalnya Pak Ranto mereview artikel yang ada di internal audit semuanya, terus dilihat membangun apa yang bisa, yang sekiranya belum diteliti, jadi dilihat kan, dianalisis masing-masing secara kualitatif ya, dan itu di dalamnya masuk ke konten analisis sebenarnya Pak. Jadi seri 3 dan 4 ini sebenarnya masih nyambung, karena kalau systematic qualitative literature review itu kan broadnya, idenya seperti apa, kita mau mereview previous research seperti apa yang ada, misalnya internal audit itu pernah dilakukan penelitian tentang apa saja, misalnya kaitannya dengan financial accounting atau kaitannya dengan auditornya, segala macamnya itu dipetakan, tapi secara kualitatif. Jadi dilihat, biasanya yang belum dilakukan yang mana, itu bisa dibangun research framework di situ. Dan propose hypothesis, terus juga propose future research. Itu bisa di systematic qualitative literature review dan dilakukan konten analisis di dalamnya. Untuk memetakan itu tadi Pak Ranto, paham ya maksud saya? Oke, Bu, saya sambung boleh ya, Bu? Ya, jadi menilainya adalah secara kualitatif, beda dengan meta-analisis dan bibliografi. Monggo, silakan. Nah, untuk kami pemula, ini saya khususnya, itu yang paling mudah kita lakukan dan memang tujuannya untuk publikasi ini dari 4 ini yang mana ya, Bu? Tujuannya mau langsung publikasi atau mau cari research gap dulu, Pak? Ya, akhirnya memang harus tujuannya ke publikasi, karena saya mahasiswa S3 UNER, Bu. Oke, kalau tujuan akhirnya publikasi, kalau pengen publikasi, tapi kan selain publikasi kan Bapak juga harus bikin disertasi toh, yang pasti. Ya, betul. Nah, kalau pengen publikasi cepat, bisa bibliografi atau meta-analisis. Tapi lebih cepat sepertinya bibliografi, karena bibliografi itu lebih spesifik, bahasanya juga hasilnya bisa lebih detail. Tapi kalau Bapak pengen, karena kalau S3 itu kan levelnya harus teori development ya, nggak hanya sekedar teori testing. Jadi bagaimana kita bisa membangun sebuah teori atau menemukan hal-hal yang baru. Nah, itu Bapak bisa melakukan systematic qualitative literature review. Jadi lebih ke lebih ke isinya sih, di dalam satu internal audit itu apa sih yang belum dilakukan, apa yang sudah banyak dilakukan, terus apa yang sekiranya kurang dibahas, itu masuknya ke systematic qualitative literature review, karena supaya lebih tahu detailnya seperti apa bahasannya. Kalau bibliografi sebenarnya bisa, cuman dia lebih ke pemetaannya, misalnya artikel ini banyak disertasi siapa aja, autornya siapa. Kalau kita tahu autor siapa yang paling tinggi disertasi, otomatis untuk memudahkan kita biar tahu topiknya ini kuat, basicnya ya, kita biasanya melihat ke artikel-artikel yang dipublish oleh autor yang paling banyak disertasi, seperti itu kan. Kalau saya seperti itu, cari autor yang bagus di research field saya itu siapa, itu akan saya cari publikasinya apa aja. Nah, untuk tahu ide-ide, maksudnya teoretikalnya seperti apa di internal audit, itu saya akan follow author tersebut, gitu. Baik, jadi untuk disertasi lebih baik Bapak melakukan yang systematic qualitative literature review, karena akan lebih dalam dapatnya nanti. Baik, terima kasih. Tentang internal audit. Sedangkan kalau meta analisis dan bibliografi itu lebih ke kuanti. Jadi kalau meta analisis seperti yang dijelaskan Pak Sen kemarin, itu dia kan meta analisis itu sudah ada beberapa penelitian yang melakukan hal yang sama kurang lebih. Walaupun misalnya di dalamnya ada hal-hal yang berbeda. Misalnya katakanlah yang widely studied itu CSR ke firm performance. Di situ kan banyak sekali loh. Nggak cuma puluhan, tapi bisa ratusan artikel. Nah, untuk kita tahu sebenarnya, dan biasanya kan hasilnya bisa positif, bisa negatif, bisa nggak signifikan. Jadi kita tahu sebenarnya ini hasilnya yang
lebih clear atau lebih kuat itu yang mana, kita melakukan meta analisis. Jadi untuk merangkum previous research, jadi lebih tahu, oh sebenarnya CSR ke performance ini lebih ke arah positif daripada negatif. Nah, seperti itu kita lakukan meta analisis. Jadi untuk tetap hipotesis testing kalau meta analisis. Kalau bibliografi itu enggak ada hipotesis testingnya. Kita cuma memetakan ini jurnal mana yang banyak disitasi, author mana yang banyak disitasi, terus research team mana yang sudah dilakukan, tapi hanya gambarannya saja, nggak detail research team yang seperti apa, internal audit spesifiknya seperti apa yang dilakukan, itu bisa ke literatur review, itu tadi kualitatif. Baik, paham ya Pak? Ya, terima kasih Bu. Berarti Pak Ranto harus mengikuti semuanya Pak. Iya, biar lebih gambarannya lebih jelas. Ya, terima kasih. Ya, saya stop screen Ya, Bu matur ya. nuwun Pak. Jadi kalau untuk konten analisis sebenarnya di bibliografik juga bisa pakai konten analisis Pak. Untuk systematic literature review juga bisa pakai konten analisis. Konten analisis itu cara untuk menganalisisnya seperti apa. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terus ini dari Bu Yulia, boleh digambarkan keterkaitan bibliografi riset, meta analisis, dan keterkaitannya ya itu tadi, kalau pengen tahu gambaran detail tentang satu research stream, itu ke kualitatif systematic literature review. Tapi kalau pengen tahu artikel-artikel mana yang bagus, author mana yang bagus di research tersebut, kalau menurut saya lebih ke bibliografi. Sedangkan kalau meta analisis, misalnya terkait internal audit, apa sih yang banyak diuji di internal audit? Kalau contoh saya tadi CSR ke financial performance itu kan sudah banyak, itu bukan internal audit ya. Gitu. Ini contoh yang banyak digunakan dan lebih umum, itu melakukan meta analisis. Jadi untuk mengecek misalnya ada yang tidak konsistenan dari hasil previous research, itu bisa pakai meta analisis untuk dilakukan risetnya. Gitu ya Bu Yulia, dia mau ditanyakan lagi, paham kah? Ya. Mungkin bisa dilanjut Bu, biar penasaran terus. Ya, mungkin Bu Yulia sih. Ya, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Bentar. Oke. Oh iya, tadi mau nge-share ini ya sih, papernya. Bentar, maaf. Jadi kalau ini yang author citation, jadi di sini tujuannya identify different theoretical perspective and research stream that characterize and define the co-creation literature. Jadi under co-creation, value co-creation teori itu ada research stream apa saja sih, theoretical perspektifnya seperti apa, itu bisa di sini. Ini misalnya contohnya seperti ini, terus adakah ini autornya siapa saja. Nah, misalnya di sini, oh ini sudah langsung ketemu dia research stream-nya apa saja. Jadi bentar ya saya minum. Under Theory of Value Co-Creation itu, di dalamnya misalnya ada Service Science, ada Innovation and Technology Management, ada Marketing and Consumer Research. Jadi ini autornya. Nanti bisa digunakan faktor analisis juga bisa di SPSS untuk melihat pengelompokannya. Nah, untuk tahu seperti ini bagaimana, yaitu Bapak Ibu yang menilai sendiri. Jadi author ini dia termasuk yang mana, author ini termasuk yang mana, nanti diberi scoring seperti itu. Lalu untuk penentuan berapa author, nah kalau menggunakan faktor analisis ya biasanya dia dari faktor loadingnya, yang faktor loadingnya mencapai biar ini, kalau di sini dia batasannya 0,4 kalau di sini kayaknya. Jadi itu termasuk di sini, tapi kalau enggak ya di-cut. Kadang-kadang ada juga satu penelitian itu dia dilihat cuma 10 besar author saja, tapi pemilihannya hanya 10 besar author yang masuk dalam list yang akan dibahas, itu juga boleh. Silakan, jadi tergantung masing-masing Bapak Ibu pemilihannya seperti apa. Oke. Dapat mengaruhi pikiran peserta penuh program kerja yang kami sajikan meskipun sama tidak terlaksana. Jadi kami tekankan sekali lagi. Ini clusteringnya. Nah, clusteringnya ini dari cluster analysis. Setelah di factor analysis dia di cluster lagi. Kan?
Jadi di sini dari Theory of Co-Creation itu ada apa di dalamnya? Ada cluster 1A, ada Foundation and Theoretical Development. Jadi ini artikel-artikel ini yang membahas. Biasanya ini yang highly cited. Artikel yang highly cited yang akan dimasukkan ke sini. Terus di service terminology berapa? Terus Nadia, mohon maaf bisa di slideshow biar kelihatan. Oh, sorry. Ini soalnya saya dari PDF, Pak. Iya. Oh, kecil kah kelihatannya? Iya, mungkin awal. Ya? Iya. Ini masih slide-nya Bu Nadia ini. Sorry. Yang tampil. Iya, share screen-nya yang share screen per dokumen. Mohon maaf. Lupa nggak share screen yang lab. Oke, ini sudah jelas kah? Oke, sorry. Baik, tadi jelas, Bu. Ya. Nggak tahu saya ngomong apa tadi. Mohon maaf. Ini tadi saya ulangi sebentar ya. Jadi under Theory of Value Co-Creation itu ada 3 research stream dan ini ada author-author yang highly cited yang masuk di sini. Jadi untuk menentukan author ini ya biasanya dipilih yang highly cited itu siapa saja, itu dia akan masuk ke dalam list ini. Dan setelah itu dia dilakukan faktor analisis. Jadi di sini kebetulan ada Service Science, Innovation and Technology Management, sama Marketing and Consumer Research. Ini pembagiannya berdasarkan faktor analisis. Nah, untuk berapa autornya, pemilihannya di sini, ini tergantung masing-masing autor, penulis. Maksudnya dia pengen memasukkan semua yang berdasarkan batasan nilai faktor loadingnya, atau mungkin langsung saya cuma pengen bahas yang 10 autor teratas, boleh. Tergantung. Tapi harus dijelaskan kenapa sih kok milih hal-hal tersebut. Alasannya kenapa. Lalu setelah itu, ini setelah tadi faktor analisis, ini ada cluster analysis. Ini di SPSS semua bisa, Bapak Ibu. Jadi ini jadi ada 2 cluster besar, yaitu Theory of Co-Creation. Di dalamnya ada 2 sub-cluster, Foundation sama Theoretical Development-nya. Terus habis itu ada relationship with service science theory. Kaitannya seperti apa. Terus yang cluster kedua ada collaborative innovation in new product development. Nah, ini autor-autornya ini, autor yang highly cited. Biasanya seperti itu yang dipilih di sini. Yang highly cited dan co-cited juga. Jadi nggak hanya cited tapi yang co-cited. Nah, setelah itu ini pakai multidimensional scaling MDS kalau Bapak Ibu pernah di SPSS. Jadi untuk memetakan gambarnya seperti apa. Nah, tadi kan ada 2 cluster kan, cluster besar Theory of Co-Creation. Theory of Co-Creation itu di dalamnya tadi ada beberapa juga. Nah, ini Foundation and Theoretical Development. Nah, autornya siapa saja sih? Nah, ini. Misalnya Prahalat di sini, terus Edgar, Dong, terus Kovad dan segala macamnya. Terus yang di kedua ada sini Vargolas ini yang service dominant logic itu. Terus habis itu ada Grunros. Nah, ini pemetaan autornya itu gambarnya seperti ini. Jadi di dalam masing-masing cluster tadi ada lagi sub-clusternya. Ini faktornya ada service science, terus innovation and technology management, and marketing and consumer research. Ini dari hasil faktor loading tadi. Jadi masih berkaitan antara faktor analisis, cluster analisis, dan multidimensional scaling. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini untuk yang author co-citation. Jadi kita mau lihat author-author ini di co-cite berapa kali. Jadi antar satu dengan yang lain tuh jumlah co-cite-nya berapa, nanti di list nomornya, lalu dilakukan faktor analisis, terus cluster, dan MDS itu tadi. Seperti itu. Ini untuk yang author co-citation. Kalau yang dokumen co-citation sebenarnya sama dengan author co-citation, cuman bedanya adalah kalau yang di author tadi ya autornya, jadi kalau yang di dokumen berarti dokumennya yang dicari, maksudnya dianalisis adalah jumlah dokumennya. Ini yang contoh kedua. Ini intellectual development of TAM tadi, co-citation, tapi di sini dalamnya judulnya sama-sama co-citation, cuman spesifik dalam bahasannya adalah tentang dokumennya. Kan kalau tadi kan siapa autor pengarang-pengarangnya, kayak Prahalat dan kawan-kawan, siapa saja. Nah, kalau ini autornya, dokumennya. Saya tunjukkan contohnya. Oke, sebentar.
Ini alurnya kurang lebih sama yang author citation tadi. Nah, ini kan gambaran tentang tamnya, mungkin kalau Ibu suka di information system, biasanya banyak yang menggunakan ini. Nah, ini dokumennya, siapa saja. Jadi dia spesifik ke dokumennya, bukan ke autornya. Jadi kalau tadi autor itu bisa, misalnya satu autor dia publish berapa artikel, itu bisa dijadikan hitungan satu autor. Tapi jumlah citationnya bisa dimasukkan banyak. Itu. Kalau ini spesifik ke dokumen-dokumennya saja. Jadi walaupun di sini dia juga memunculkan nama autornya, tapi hanya dokumen per autornya ini yang dibahas. Jadi kayak misalnya Venkates, ini kan ada 3 ya, dia enggak 3 sih, banyak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi dia yang dilihat publikasinya, ada yang di manajemen science, MAS dan segala macamnya. Ini fokusnya dia ke dokumennya. Sama untuk cari research stream-nya di dalam TAM itu apa saja, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang dokumen dan author co-citation itu sama, hanya beda fokusnya saja yang diteliti. Lalu berikutnya bisa jurnal review. Nah, jurnal review ini sebenarnya saya cerita pengalaman saya sedikit. Jadi waktu itu tahun 2017 itu dapat hibah penelitian. Niat awalnya, proposalnya adalah co-citation analysis. Jadi co-citation kan seperti yang saya jelaskan agak lebih, bukan jelimet sih, agak lebih banyak prosesnya dibandingkan kayak misalnya hanya mereview satu jurnal atau hanya sekedar simple bibliometric research. Itu lebih susah, bukan lebih susah, lebih banyak stepnya di co-citation, karena banyak hal yang saya kerjakan, akhirnya saya sudah kepepet deadline, saya berubah ke jurnal review. Jadi saya benar-benar mengikuti artikel ini ketika saya melakukan artikel penelitian saya. Jadi di sini dia mereview jurnal yang namanya Journal of Emerging Technologies in Accounting. Jadi jurnal ini, semua artikel yang publish di jurnal ini di review sama dia, dilakukan bibliometric analysis, pemetaannya seperti apa. Nah, kalau saya waktu itu, saya melakukan hal yang sama dengan ini, isiannya, cuman bedanya kalau di sini kan dia fokus ke detail sampai AA, CSB, poin-poinnya itu dimasukkan sama dia, kalau saya tidak, hanya lebih ke gambaran besar tentang pemetaan artikel yang ada di jurnal tersebut. Jadi ini dia mereview satu jurnal, jadi mungkin nanti bisa Bapak Ibu, misalnya di Bapak tadi Ranto sukanya internal audit, cari jurnal apa sih yang fokus sama audit, katakanlah. Ada kan jurnal auditing atau apa, managerial auditing, pokoknya fokus jurnal audit, bisa Bapak lihat, ada nggak sih yang sudah melakukan bibliometric research tentang jurnal ini, gitu loh. Jadi artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut, itu apakah sudah pernah dilakukan bibliometric research? Kalau belum ya silakan bisa Bapak melakukan hal tersebut. Nah, jadi kebetulan saya waktu itu mencontoh ini spesifik ini artikel ini, mungkin saya buka dulu. Sebentar. Jadi dia nge-review Journal of Emerging Technology in Accounting. Jadi dia di dalamnya, ini research questions-nya, what are the main research characteristic identified in JITA publication over its first decade. Jadi 10 tahun pertama itu, apa saja sih yang sudah dibahas di jurnal tersebut, artikelnya itu bahasanya apa saja. Terus ya ini kebetulan dia masukkan ACSB, data terms, taxonomy ini, dan contributing author dan institution. Terus what are the highest scholarly citation counts in Google Scholar, Web of Science, and Scopus. Jadi dia pakai 3 database yang saya berikan contohnya tadi, 3-3-nya dipakai sama dia. Selama 10 tahun itu siapa saja yang highly cited. Nah, dia di sini, dia ini dibagi 5 tahun pertama siapa, 5 tahun kedua siapa. Itu bisa juga Bapak Ibu lakukan. Misalnya satu jurnal sudah 25 tahun, itu kan range-nya sangat lebar. Misalnya Bapak Ibu nggak punya waktu banyak untuk mereview 25 tahun, ya mungkin bisa dilakukan 10 tahun terakhir. Mungkin untuk tahu research team yang baru seperti apa, kan bisa saja 10 tahun
awal jurnal itu berdiri sama 10 tahun terakhir sekarang topiknya bisa berbeda. Nah, itu mungkin bisa untuk meminimalisir. Tapi harus ada justifikasinya ya, kenapa kok cuma pilih 10 tahun terakhir. Nah, ini di sini dilihat berapa artikelnya, terus siapa autornya. Ini kan juga ada konten analisis di dalamnya. Jadi untuk memetakan artikel-artikel yang ada di jurnal ini dilakukan konten analisis untuk ngecek, oh ini termasuk misalnya information system yang sama audit, oh ini information system dengan financial accounting, ini information system dengan managerial accounting. Nah, itu untuk pemetaan seperti itu dilakukan content analysis. Ini jenis-jenisnya, metodologi yang dilakukan. Ada analytical, archival, dan segala macamnya. Ini jadi, nah ini Bapak Ibu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang perbedaan metodologi yang ada. Jadi gimana untuk memahaminya? Ini dia di bab metodologinya dijelaskan. Saya mengikuti siapa untuk menilai. Oh ini termasuk analytical, ini termasuk archival. Nah, itu jadi untuk membedakannya itu Bapak Ibu harus tahu. Jadi nggak bisa asal misalnya pokoknya ini kayak gini, analytical, ini archival, terus ini other masuk apa, itu harus tahu benar-benar supaya bisa memetakan dengan benar artikel-artikel yang ada. Ini kalau ini masuk data termnya, dia masuk financial accounting, auditing, atau managerial. Jadi intinya adalah dalam satu jurnal itu, artikel-artikel yang terbit itu seperti apa sih gambarannya, nah, itu yang dilakukan oleh penelitian ini. Itu ya Bapak Ibu. Ini untuk jurnal. Lalu berikutnya ada juga country review. Jadi dari negara, atau ini kebetulan ini benua Asia. Jadi penelitian mengenai service research di Asia. Jadi isinya adalah semua tentang service research yang ada di Asia. Nah, ini juga misalnya kalau di service research dia 5 jurnal yang paling besar, yang paling bagus adalah 5 ini. Nah, mungkin di masing-masing research team-nya Bapak Ibu beda-beda ya. Biasanya yang widely used atau yang widely site itu yang mana, nah itu bisa ditentukan. Jadi misalnya khusus kalau service research itu 5 jurnal ini yang akan dipakai. Nah itu taunya bagaimana ya Bapak Ibu harus banyak-banyak baca previous research di research team-nya Bapak Ibu sendiri, research field-nya. Apa sih jurnal mana sih yang bagus, yang sesuai dengan research field saya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah di sini ini dia tentang di Asia, karena fokusnya di Asia, jadi di Asia ini negara-negara mana sih yang kebetulan paling banyak? Singapura, Hong Kong, Korea, ada juga Israel, Taiwan juga banyak, dan others. Jadi fokusnya adalah di Asia, itu juga bisa dilakukan. Misalnya Bapak Ibu mau tahu Asia Tenggara ya boleh, nah, misalnya penelitian internal audit di Asia Tenggara boleh, itu juga bisa dilakukan, atau penelitian se-Asia juga bisa, misalnya Islamic Banking and Finance di Indonesia bisa, atau di Indonesia dan Malaysia, atau mungkin negara-negara yang Islamic base kayak Timur Tengah dan segala macamnya itu bisa juga. Itu ini. Lalu berikutnya ada juga contohnya research group. Research group itu juga bisa loh dilakukan di biometric research. Research group. Matrix in research group economics. Jadi dia fokusnya ke 6 economic research group. Jadi di fields economics ada apa saja. Cuman ini artikel zaman bahula tahun 93, jadi lebih ke pemaparan dia bentuk artikelnya. Cuman kurang lebih sama, jadi artikel ini termasuk, ya kan kalau dulu seperti yang saya bilang, Scopus kan belum booming, dulu yang dipakai adalah isi Web of Science tadi, makanya artikel-artikel yang termasuk di isi dan non-isi berapa chapter book ini, situ lihatnya, lebih banyak pemaparannya. Ini research group-nya, jadi di ekonomi itu ada 6 research group, jadi itu dibahas di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini contoh-contoh dari bibliometric research yang bisa Bapak Ibu lakukan.
Jadi Bapak Ibu pintar mencari saja apa yang kira-kira bisa dilakukan di research field-nya Bapak Ibu masing-masing. Yang menarik seperti apa. Oke. Nah, kalau ini sih sebenarnya tips dari saya sih. Jadi kenapa kok pilih yang highly studied topic? Ya jelas, karena kalau misalnya kita memilih yang baru, otomatis kita nggak susah memetakannya. Katakanlah kayak TAM tadi, Technology Acceptance Model itu kan pertama kali dimunculkan oleh David itu di tahun 91. Nah, terus Bapak Ibu tahun 92 mau melakukan bibliografik, ya nggak bisa. Maksudnya belum banyak artikel yang dilakukan, hasil penelitian dilakukan tentang TAM itu belum banyak, dan biasanya kalau misalnya satu teori itu baru dimunculkan atau satu perspektif itu baru muncul, kebanyakan artikel-artikel yang publish adalah rata-rata kualitatif, belum mengarah ke kuantitatif. Jadi lebih ke gambaran gimana sih satu perspektif ini ada seperti itu. Kayak mungkin service dominant logic itu ada di tahun 2004, itu artikel 2005-2006 itu mayoritas masih membahas seperti itu, gambaran tentang perspektif ini seperti apa, belum ke kuantitatif research. Jadi kayaknya cari yang highly studied topic itu untuk tahu pemetaannya lebih gampang. Ini khusus untuk bibliometrik ya, soalnya kalau untuk mencari research yang bagus adalah yang paling baru kan. Nah, untuk paling baru itu, tapi kalau untuk bibliometrik ini harus cari yang sudah banyak dilakukan, jadi kita bisa memetakannya di situ. Lebih gampang gambarannya. Terus cari dari credible journals. Saran saya ya paling enggak yang kalau mau melakukan jurnal review kayak tadi, itu cari yang credible. Paling enggak di indeks Scopus atau Web of Science. Terus ada basis reasoning-nya masing-masing, kenapa sih kok milih seperti ini, milih seperti itu, kenapa kok cuma milih dari Scopus saja, kenapa kok Web of Science, terus kenapa kok misalnya di teori tadi kita pilihnya teori ini, kenapa pentingnya yang dilakukan, itu juga harus tetap dibahas. Terus justifikasi itu maksudnya tahu kita ini masuk yang mana, ini masuk yang mana. Jadi membedakan metodologi, membedakan teori yang digunakan, itu harus paham semuanya. Itu harus tahu itu supaya memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian bibliometrik. Dan hasilnya kalau bisa sedetail mungkin. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan itu dipaparkan di dalam satu artikel itu harus detail. Jadi misalnya kalau memang mau milih hanya 10 autor, ya silakan 10 autor, tapi alasannya apa itu harus diungkapkan. Terus semua yang dilakukan itu dijelaskan secara detail hasilnya. Itu lebih mudah untuk mempercepat Bapak Ibu untuk bisa publish, karena kan otomatis kan reviewer komen juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, ada dua jenis artikel kalau bibliometrik itu bisa ada, kan kalau berlaku umum itu kan introduction, literature review, metodologi, result, discussion, and conclusion. Tapi bisa kalau di bibliometric research itu langsung introduction ke metodologi. Jadi langsung membahas metodologinya, apa yang dilakukan. Karena memang misalnya sudah jelas kayak teori apa yang digunakan, atau misalnya Islamic Banking and Finance itu, dia langsung ke metodenya karena sudah jelas gambarannya. Atau mungkin kalau misalnya kita mau pakai literatur review di bibliometric research, bisa kita menggambarkan aja secara ringkas apa sih, misalnya kayak teori co-creation itu gambarannya seperti apa, teori co-creation itu dijelaskan secara singkat saja, baru masuk ke metodologi. Jadi main-nya adalah sebenarnya di metodologi yang dilakukan dan di result-nya, apa saja yang kita dapat dari bibliometric research itu yang penting di penelitian ini. Itu Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa kita diskusikan sedikit tentang artikel ini, kebetulan karena ini kan dari ekonomi syariah, jadi saya pilih artikel yang sesuai di sini ya, dan kebetulan sudah ada yang publish. Ini baru publish di tahun 2020, jadi judulnya The Bibliometric Analysis of Islamic Banking and Finance. Mungkin bisa saya share dulu ke Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar ya.
Ini saya share di chat ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa download dan bisa baca sekilas. Mungkin 5 menit untuk screening artikelnya, apa yang ada di dalam artikel ini. Ini terbit di Journal of Islamic, sebentar, Journal. Journal of Islamic Accounting and Business Research. Ini jurnal Indeks Scopus Q2. Monggo mungkin bisa di-download dulu. Kita bahas sedikit tentang artikel ini. Sebenarnya waktu saya baca artikel ini, kalau Bapak Ibu perhatikan, autornya dari mana ya? Autornya dari mana? Kalau Bapak udah ada yang buka belum? Autornya artikel ini dari mana? Dari Itali, Bu. Nah, topiknya Islamic Banking and Finance, tapi autornya dari Itali, coba. Saya kan harusnya bisa dari UNER ini yang melakukan ini. Saya sampai googling profesor ini loh, ternyata memang beliau ini profesor in Islamic Accounting, Islamic Finance and Accounting. Jadi ya, oh ya wajar berarti memang beliaunya di situ. Saya kok bisa ya orang Italia yang publish artikel ini. Padahal kalau di dalamnya mungkin bisa di screening sebentar Bapak Ibu. Jadi di sini dia melakukan screening hanya di Mei 2020 dalam waktu 1 bulan screening. Jadi fokusnya adalah semua literatur yang ada mengenai Islamic Finance sama Islamic Banks di semua fields, apapun itu. Jadi intinya adalah selama topik artikel yang publish itu Islamic Finance dan Islamic Bank itu akan masuk ke dalam analisisnya artikel ini, peneliti ini. Jadi totalnya dia ada 7.662 kan, banyak. Makanya saya bilang nggak susah tapi effortnya besar, usahanya harus besar di sini. Nah, di sini dia ini lakukan global review. Jadi waktunya semua mulai tahun, nah ini Bapak Ibu harus menentukan tahunnya. Tahun kita mau melakukan bibliometrik ini mulai tahun berapa. Misalnya ini dia melakukan 80 sampai 2020. Mungkin itu pertama kali ada literatur tentang Islamic Finance. Mungkin ya, saya kurang tahu, Bapak Ibu yang dari ekonomi syariah lebih tahu. Jadi dari 40 tahun ini mereka review semua. Nah ini Bapak Ibu harus tentukan, Bapak Ibu kalau melakukan bibliometrik ini mau berapa tahun. Dan kalau misalnya 10 tahun terakhir ya boleh, cuman harus ada alasannya kenapa kok melakukan 10 tahun terakhir. Nah di sini ada artikel, book chapters, conference paper. Nah ini semua dia include ya, nggak hanya artikel yang terbit di jurnal, tapi juga book chapters, conference paper, review, ada kan artikel review, book, sama other items. Jadi semua yang berhubungan dengan Islamic Finance and Islamic Bank dia masukkan. Tapi ada batasannya, yaitu yang berbahasa Inggris. Nah, dari semua ini yang jurnal adalah 6.380. Ini kalau autornya bilang, setahun terakhir ini mengalami peningkatan yang pesat penelitian tentang Islamic Banking and Islamic Finance di tahun 2019, bisa dilihat dari 1070 jadi ke 1475. Yang sebelum-sebelumnya hanya 11, 12 itu di tahun 2020 tahun yang lalu, sangat sedikit. Tapi setahun 3-4 tahun terakhir sudah banyak. Ya. Nah, ini jurnal-jurnalnya, jurnal-jurnal yang menerbitkan artikel tentang Islamic Accounting and Islamic Finance, mostly terbit di International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, jelas karena jurnalnya sudah menunjukkan bahwa dia memang fokusnya di Islamic Finance and Management, ada 230, lalu Islamic Accounting and Business Research, yaitu jurnal yang publish ini 224 dan seterusnya. Ada juga yang enggak dari Islamic field, ada Sustainability Switzerland, cukup banyak, 43. Ini list-listnya yang ada banyak, dan artikel ini fokusnya adalah di Scopus.
bukan Web of Science, bukan Google Scholar. Dia memilihnya Scopus. Nah, ini gambarannya. Nah, ini dia softwarenya di sini pakainya Bibliometrics Air Package itu untuk menggambarkan datanya seperti apa. Journal of Islamic Marketing ini makin meningkat di tahun-tahun terakhir. Kalau tadi kan jumlah publikasinya. Kalau ini spesifik mau lihat datanya di masing-masing jurnal itu mana nih yang paling tinggi, Journal of Islamic Marketing. Lalu berikutnya nah, di sini autornya. Ada autornya, Hasan Kasim, ini artikelnya sampai 100 publikasi loh, jumlah artikelnya banyak sekali nih. Nah, ini kalau misalnya kita tahu gini kan, Bapak Ibu bisa cari siapa sih Hasan MK ini, kan bisa dilihat di Google untuk tahu siapa beliau ini. Kok banyak sekali publikasinya di field Islamic Banking and Finance ini. Itu bisa dicari dan mungkin bisa Bapak Ibu baca semua artikelnya ini, bisa jadi dibaca apa yang mereka bahas. Nah, autor-autor ini kan dia di sini pemilihannya adalah top 10 contributors. Jadi memang dia pilih 10 autor yang paling banyak menerbitkan publikasi di field ini. Nah, coba sekarang universitasnya ini. Penelitinya dari Italia, tapi universitas yang mempublikasikan tentang Islamic Banking and Finance banyak dari mana, Bapak Ibu? Bisa dilihat. Mayoritas dari Malaysia. Kan Indonesia ada 2 nih. Ada dari UI, sama ada dari UNER. UNER masuk ini. UNER di Bapak. UNER ada 54 artikel. Ayo, Bapak, Ibu-ibu di ekonomi syariah. Pernyataan dianggap benar kalau apa yang di. Silahkan, habis sebanyak mungkin. Jadi sebenarnya apa ya? Saya lihat autor artikel ini dari Italia, tapi banyak artikel yang publish dari Malaysia itu kan wah menarik sekali gitu loh, Bapak Ibu. Jadi bisa dilihat sangat apa ya? Masih sangat banyak didominasi oleh Malaysia dan Indonesia, dan mostly adalah Malaysia di sini. Hampir semua ini berapa persen? Lebih dari 50% saya rasa. Semua yang publish adalah dari universitas di Malaysia. Mungkin di Indonesia harus lebih banyak di bidang ini biar lebih namanya lebih keluar UNER. Monggo Bapak Ibu dari ekonomi syariah. Itu. Nah, ini autornya dia seperti ini. Highly cited-nya. Kalau tadi kan autor yang paling banyak artikel publish-nya, ya kan tadi 103 artikel. Nah, sekarang adalah autor yang artikelnya paling banyak disitasi. Gitu. Tadi Bapak siapa ya? Siapa nama autor? Nggak ada ya, nggak ada di research yang highly cited ya, yang sekali sebenarnya. Nah, ini autor-autor yang di highly cited. Nah, ini gambarannya pakai RPKs ini, mau Bapak Ibu bisa pilih mau pakai post bisa, RPKs bisa. Ini density-nya ada Islamic Finance and Banking. Dia juga ada Service Quality and Customer Satisfaction. Mungkin bisa kayak ini lebih ke banking research ya, tentang Service Quality and Customer Satisfaction. Ini Corporate Governance juga. Nah, ini malah mungkin nih Malaysia Islam dan spesifik. Indonesia mana ini? Indonesia dengan penduduk Muslim terbesar kan. Ini gambarannya di sini juga. Nah, ini baru masuk ke co-citation-nya. Ini dari negaranya. Negara-negaranya Malaysia pertama jelas, karena kalau kita lihat dari investasi juga lebih banyak Malaysia. Indonesia nomor 2, UK, USA, Australia. UK, USA, Australia ini juga banyak ternyata ya, bukan negara-negara Timur Tengah.
atau negara Islam lainnya. Saudi Arabia baru masuk sini, Pakistan, dan segala. Italia malah di sini loh Bapak Ibu. Tempatnya author ini ada. Outputnya 125. Ini kan bisa tahu gambaran di research stream Islamic Banking and Finance itu seperti apa. Nah, ini hampir sama seperti gambaran di multidimensional scaling tadi, tapi ini pakai beda software. Jadi ini gambaran autornya yang saling disitasi tadi, co-citation-nya. Jadi autor yang paling banyak publikasinya tambahin citation-nya nggak tinggi ya beliau ya. Ternyata nggak ada namanya di sini. Iya. Oh, Parasuraman malah muncul di sini. Kalau Parasuraman ini dari service field ini yang memunculkan service quality. Enggak. Ini direct citation, langsung jumlah citasi langsungnya, kalau tadi co-citation-nya. Serah Bapak Ibu mau menampilkannya apa, monggo. Semakin variatif hasil atau result yang bisa dipaparkan itu semakin bagus. Jadi gambarannya bisa lebih detail. Ya, kurang lebih begitu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Monggo mungkin ada yang mau didiskusikan. Baik, terima kasih. Bu Nadia, ini ada beberapa pertanyaan, Bu. Pertama, sebentar di chat ini, dari Bu Fatin ini, apa step-step yang harus dilakukan dalam penelitian? Saya tulis ya, step. Tapi, apakah harus menggunakan software khusus? Mungkin bisa dijelaskan dari awal kalau kita mau riset bibliografi itu apa aja. Ya, makasih Bu Fatin. Apa kabar? Jadi kalau step bibliometrik itu pertama menentukan topik dulu, itu yang pasti. Jadi kayak misalnya kalau saya sukanya penelitian di information system atau di governance, corporate governance ya, itu saya cari dulu. Kalau information system kan sangat luas gambarannya, mungkin bisa lebih spesifik, misalnya information system apa dari sisi customer-nya atau apa. Nah itu tergantung masing-masing Bapak Ibu. Jadi topik itu yang penting kan, dan memastikan dulu. Mungkin kalau memang tujuannya publikasi, pastikan belum ada yang publish hal yang sama di research field-nya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu melakukan ini, sudah melakukan tapi nggak ngecek dulu, sudah ada yang pernah publish, ternyata sudah ada yang publish, kan sia-sia, percuma. Kalau memang tujuannya publish loh ya. Tapi kalau tujuannya memang untuk pemetaan diri sendiri, kayak misalnya dulu waktu saya disertasi S3 itu saya melakukan pemetaan sendiri, tapi untuk saya sendiri waktu itu niatnya bukan untuk publikasi, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin Bapak Ibu bisa update kan kali aja yang sudah dipublish itu sampai tahun berapa, tapi Bapak Ibu mau melanjutkan tahun yang sampai saat ini, itu bisa. Tapi kalau tujuannya publikasi, ya pastikan topik yang Bapak Ibu pilih itu sebelum ada yang publish sebelumnya. Kalaupun memang terpaksa sudah ada, mungkin bisa melanjutkan apa yang belum dibahas. Mungkin sebelumnya adalah author co-citation, Bapak Ibu bisa milih dokumen co-citation-nya, atau mungkin bibliometric analisis yang general tadi, kayak yang siapa yang highly cited, universitas mana, author mana, seperti itu bisa. Itu step pertama. Step kedua, setelah topiknya ada, sebelum ngambil data, pastikan Bapak Ibu bisa dapat artikelnya. Itu yang penting sebenarnya. Jadi kadang-kadang kan kayak kesulitan kita kalau melakukan penelitian, misalnya penelitian archival, mungkin kita nggak bisa dapat datanya dari perusahaan, karena perusahaan mengeluarkan datanya, publish-nya nggak lengkap. Nah, itu kita nggak bisa dapat data. Terus kalau misalnya kuesioner, mungkin kita susah dapat kuesioner yang kembali ke kita, karena banyak yang menolak mengisi. Nah, itu kan kesulitannya. Nah, kalau kita di bibliometric research ini, hambatannya adalah mungkin kita nggak bisa dapat artikelnya. Jadi kayak misalnya tadi dari artikel yang Islamic Finance tadi kan 7.000 artikel, kan sangat banyak. Berarti semua 7.000 artikel itu bisa didapatkan oleh author ini yang publish ini tadi. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan artikelnya untuk dianalisis. Itu yang penting. Jadi waktu saya tadi manuver dari saya yang awalnya mau melakukan penelitian co-citation jadi bibliometrik yang general, saya tuh mencari jurnal yang kebetulan artikelnya bisa saya dapatkan semua.
Waktu itu saya di International Journal of Digital Accounting Research. Dia nggak ikut ke nggak ikut ke Emerald, nggak ikut ke Science Direct, jadi dia punya websitenya sendiri. Dan kebetulan memang semuanya teropen, siapapun bisa download. Jadi saya pilih jurnal itu. Dan kebetulan memang topiknya sesuai dengan yang saya mau kan, information system. Jadi makanya saya waktu itu melakukan jurnal review di International Journal of Digital Accounting Research. Itu paling penting. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa dapat datanya. Kalau memang mau misalnya semua yang terindeks Scopus, ya pastikan Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel-artikel yang terindeks Scopus tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu sudah tahu ini, oh saya topik oke, oh saya ternyata waktu mencari datanya nggak bisa. Banyak yang nggak bisa ke download misalnya. Itu jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalnya ada beberapa yang miss nggak ikut dianalisis, Bapak Ibu nggak bisa punya alasan yang kuat kenapa kok artikel-artikel penting tersebut nggak dimasukkan, ya jangan dilakukan, sayang sekali. Ya, jadi bisa dapat datanya, terus setelah itu ya download data-data itu, baru melakukan konten analisis itu tadi. Jadi Bapak Ibu mau pilih dulu, jadi bibliometrik yang seperti apa, mau yang author co-citation, atau mau yang dokumen co-citation, atau mau yang bibliometrik analisis yang general, kayak yang tadi artikel ini bahas, atau yang apa, monggo, atau mau fokus ke negara mana, atau apa, itu juga harus ditentukan di awal. Itu. Jadi ketika sudah dapat artikelnya, download sesuai topiknya, jadi kan search-nya, ketika men-search tadi ya harus sesuai topik artikel-artikelnya, Bapak Ibu. Jangan sampai misalnya fokusnya Islamic Banking and Finance, tapi kita malah cari Islamic yang lain, yang nggak sesuai sama Justin, ya jangan dilakukan, karena itu analisisnya nggak bisa mendalam nanti. Dan itu sudah di luar subjek area, jadi dikeluarkan, nggak bisa dijadikan satu. Terus melakukan konten analisis, buatin setelah itu. Jadi konten analisis dianalisis satu-satu. Ini yang saya bilang butuh effort sangat besar. Jadi saya benar-benar waktu itu ngecekin satu artikel yang publish di IJDAR itu. Totalnya ada berapa artikel ya waktu itu saya. Sebentar, saya lupa ada berapa artikel itu. Totalnya waktu itu saya 93 artikel. Nah, jadi 93 artikel itu diteliti satu-satu, dipetani satu-satu, dilakukan konten analisis. Jadi ini artikel ini tahun berapa, citasinya berapa, itu biasanya pasti yang utama kalau bibliometric research itu pasti dicari jumlah citasinya berapa. Nanti dari situ, dari jumlah citasi itu bisa dikembangkan, kita mau masuk ke co-citation bisa, atau kita cuma bibliometrik yang general bisa, dari dokumen citation berapa. Itu yang pasti adalah kita pengen tahu jumlah citasinya. Kayak tadi kan number of artikel yang berapa dipublish, terus citasinya berapa, itu yang dicari. Jadi dipetakan satu-satu. Apa sih yang mau kita bahas di artikel kita yang akan dipublish ini tadi? Mau autornya, ya berarti cari autor siapa yang highly cited. Atau misalnya mau dari 93 artikel tadi, siapa yang paling tinggi citasinya, itu nanti yang saya urutkan. Dari yang paling tinggi sampai yang rendah, tapi saya pilih 10 besar waktu itu. Karena kalau mau dipilih semua kan kebanyakan, 93 masa mau dipaparkan semua kan nggak mungkin. Jadi saya pilih 10 besar yang akan dibahas di penjelasan hasil saya. Jadi 10 besar author siapa yang highly cited. Terus misalnya author ini publish berapa dokumen sih di jurnal ini, itu juga boleh. Monggo, terserah. Jadi terserah Bapak Ibu mau memaparkan hasil seperti apa, itu yang akan dilakukan konten analisis. Jadi dipetani satu-satu. Terus misalnya metodologi, jadi ya dari 93 artikel itu satu-satu. Ini masuk metodologi upheaval, ini eksperimen, ini survei. Nah itu, tapi pastikan Bapak Ibu paham pembagiannya ya, jangan sampai keliru. Misalnya eksperimen tapi dimasukkan ke survei. Kan kadang-kadang kan eksperimen suka ada isi kuesioner kan, yang respondennya di sampel masing-masing grup. Nah itu dimasukkan survei, padahal sebenarnya itu adalah penelitian eksperimen. Itu kan berbeda, itu yang harus hati-hati. Jadi pastikan detail tahu. Nah setelah dilakukan konten analisis tadi, baru bisa masuk ke hasil. Nah hasilnya monggo, kalau memang Bapak Ibu mau co-citation dan mau mengcluster, ya otomatis bisa pakai tadi, bisa pakai faktor analisis di SPSS bisa. Terus mau setelah di faktor analisis biasanya dilihat grupnya kan, kalau faktor analisis kan pasti ada faktor-faktornya, itu bisa dilihat pembagian situ.
baru masuk di cluster analysis, di cluster lagi, kan nanti ngelompok kan, yang biasanya sejenis, misalnya yang topiknya ini. Nah, kalau ngelompoknya per topik, ya berarti otomatis ketika Bapak Ibu mengkonten analisis tadi ya, masing-masing topik, ini topik apa, semuanya Bapak itu yang masuk di situ. Itu. Terus hasilnya baru di mapping. Nah, kalau untuk pemappingannya, monggo Bapak Ibu pakai software yang Bapak Ibu familiar apa. Bisa pakai MDS tadi, bisa, itu kan tetap di SPSS, jadi cuma satu software dari awal. Atau mau pakai yang lain, bisa Flash Viewer, atau mau Sidespace, atau tadi juga yang artikel Islamik ini kan pakai Bibliometrics. Setelah itu ya dijelaskan detailnya seperti apa. Jadi kalau saran saya supaya nggak lost track ya, ketika melakukan penelitian bibliometrik ini, cari satu artikel bibliometrik yang Bapak Ibu rasa paling mudah untuk dipahami penjelasannya dan bisa untuk dilakukan juga oleh Bapak Ibu. Jadi satu itu aja yang jadi panutannya. Saran saya seperti itu. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan penelitian. Kayak saya tadi, saya pilih yang JETA tadi, yang jurnal review. Jadi artikel itu yang benar-benar saya jadikan pedoman ketika saya melakukan penelitian saya sendiri. Jadi kayak misalnya di dalamnya artikel itu tadi ada yang AACSB, saya merasa kesulitan misalnya ya saya cut, saya nggak pakai itu nggak apa-apa. Tapi paling nggak penjelasan detail mengenai jurnal itu sudah masuk di penelitian saya. Jadi saran saya seperti itu untuk memudahkan. Dan nanti penulisannya juga seperti apa dan alasan-alasan pemilihannya itu seperti apa juga bisa mengikuti artikel tersebut. Jadi tetap ada panduannya, jangan melakukan penelitian sendiri, pasti banyak lost track-nya nanti. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi pilih satu yang menurut Bapak Ibu paling oke, paling nyaman Bapak Ibu pahami materinya, paling bisa dilakukan, ya itu aja yang diberikan patokan. Seperti itu. Ada lagi mungkin Bu Fatin? Yes, Sami. Ini ada pertanyaan Bu dari Ivo Arta. Mau menanyakan untuk topik bibliometrik itu lebih sifatnya general atau yang spesifik? Misalkan general itu bank syariah, asuransi, atau misalkan kalau spesifik itu efisiensi bank syariah, kinerja bank syariah. Bebas sih, bagaimana, Bu? Iya, bebas. Ya? Maksudnya kan kayak Islamic Banking and Finance ini kan sangat general, toh Pak. Ya kan? Iya. Bebas. Makanya saya bilang terserah topiknya tuh mau yang general, tapi jelasnya kalau general pastinya artikel yang direview akan lebih banyak. Karena munculnya lebih banyak pastinya. Ya kan? Tapi kalau mau spesifik ya boleh, nggak masalah. Jadi kayak misalnya tadi audit kan sangat luas. Kalau misalnya mau spesifik internal audit ya boleh, monggo, nggak masalah. Baik, ini pertanyaan lagi Bu, untuk riset bibliografi itu ada minimal data nggak yang harus diambil? Kalau minimal data enggak, karena kan dari hasil search itu tadi, dari hasil googling. Jadi datanya ya sesuai yang didapatkan itu. Jadi kalau misalnya 7.000 sekian data, itu ya harus masuk semua, kalau memang munculnya segitu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini ada iklan anak kecil. Jadi kalau minimal data sih enggak ada sih. Tapi kalau untuk searching-nya tadi itu butuh alat tertentu atau? Kalau searching biasa itu tadi Pak, bisa lewat Google Scholar atau Scopus atau Web of Science. Jadi nanti kan tinggal memasukkan keyword-nya, misalnya tadi contohnya di jurnal ini Islamic Banking and Islamic Finance, ya udah nanti dia akan muncul otomatis artikel apa saja yang keyword-nya adalah Islamic Banking and Islamic Finance, seperti itu. Itu apa harus tetap dibaca Bu atau gimana? Apanya? Misalkan ketemu 1.000 artikel itu, berarti harus dibaca juga. Iya, jelas. Melakukan analisis. Makanya tergantung kalau memang mau secara detail ya dibaca satu-satu. Tapi kan kalau artikel yang Islamic Banking ini dia nggak sampai masuk ke metodologi ya tadi ya. Yang artikel ini dia hanya fokus ke autor dan negara. Jadi nggak masuk ke metodologi, saya rasa nggak perlu dibaca detail, jadi dia hanya mencari jumlah citasinya. Nah, kalau cuman fokusnya ke jumlah citasi sama number of article, berarti nggak dibaca satu-satu, Bapak Ibu. Paham, ya? Tapi kalau misalnya mau spesifik detail sampai tahu metodologi, sampai tahu teori yang digunakan masing-masing artikel, ya itu harus dibaca detail. Tapi kalau mau secara general ini biasanya hanya number of citation-nya saja ya fokusnya. Sama number of article berapa yang publish seperti itu. Paham ya, Bapak, Ibu? Oke, baik. Ini ada
ada pertanyaan ini ada 2 pertanyaan, tapi saya rasa mirip Bu. Itu adalah untuk menentukan klaster berdasarkan topik, apakah bisa menggunakan SPSS? Ini juga tadi ada pertanyaan, bisa Bu ya? Bisa ya, nanti kan ketika codingnya itu yang ini masuk grup ini masuk grup ini, terus nanti kan di klaster. Itu. Nanti kan otomatis hasilnya keluar dari hasil cluster analisisnya itu tadi. Oke, selain SPSS ada cara lain Bu untuk mengklaster analisis tadi? Selain analisis faktor, SPSS ya? Kan paling jelas toh clusteringnya. Okay. Kalian bisa lanjut, maksudnya dari faktor analisis bisa lanjut ke cluster, bisa lanjut ke MDS itu tadi Pak. Oke, baik. Jadi dari hasil faktor analisis itu akan langsung ngelompok-ngelompok, bisa dilanjutkan kok Pak itu datanya. Baik, di sini ada pertanyaan lagi dari Bu Rohmi Widayanti. Misal kita spesifik dan akhirnya ketemu jumlah artikelnya itu hanya 358, kemudian dikerucutkan lagi hanya 47, itu apa masih bisa digunakan untuk bibliografi, Bu? Nah, itu kenapa kok dari 358 ke 47? Nah, itu. Monggo Bu Rohmi Widayanti bisa mengklarifikasi. Kenapa kok dari 358? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, kebetulan saya kan ngambil ini ya, tema untuk diversifikasi. Dari awal datanya sebenarnya banyak. Kalau diversifikasi secara umum itu mencapai 1.200-an lebih seperti itu. Terus kemudian saya kan spesifik ke diversifikasi yang related unrelated, tadi yang terkait dengan yang tidak terkait, kaitan dengan family business. Oke. Nah, seperti itu. Terus saya ketemu 358. Nah, kemudian saya coba cari khusus untuk kawasan Asia seperti itu. Nah, akhirnya cuma 47 seperti itu, Bu. Nah, mohon saran apakah harus saya ngambilnya harus dari yang 358 atau bagaimana? Terima kasih. Nah, saya tanya lagi ke Ibu. Ibu maunya fokusnya penelitiannya yang seperti apa? Okay. Ibu fokusnya maunya penelitian yang seperti apa? Memang inginnya ambil. Kalau penelitiannya, Bu, karena untuk apakah Ibu maunya fokus ke aplikasi family business yang di Asia? Fokus. Kalau memang di Asia ya monggo pakai yang 47 itu. Tapi kalau misalnya mau yang diversifikasi related unrelated yang family business yang semua, yang nggak hanya di Asia ya, Ibu pakai yang 358 Bu, gitu. Oh gitu. Jadi ya kembali ke Ibu. Ibu maunya yang seperti apa? 47 itu enggak masalah kok Bu, bisa itu kan karena kan Ibu kan fokusnya yang di Asia ya monggo. Jadi dari 47 itu silakan digali lebih dalam apa yang bisa ditampilkan. Gitu. Oh iya. Karena kemarin kan saya coba pakai itu Bu, yang Postfire itu kan software-nya itu. Nah, itu saya coba cek di situ memang ada kebaharuannya di situ ketika saya coba sampai akhirnya menjadi 47 itu karena melihat kebaharuannya istilahnya masih sedikit yang membuat yang itu yang terkait dengan tema itu seperti itu. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Kan selain yang sangat sangat Ibu. Sami-sami. Jadi tergantung fokus penelitian. Bu, kalau boleh nyuwun kontaknya Bu. Oh nggih. Kalau boleh nyuwun kontaknya. Iya nanti. Bisa nanti mau tanya-tanya. Matur sangat nggih. Assalamualaikum. Ibu kah? Waalaikumsalam. Lagi studi? Nggih Bu, saya S3 di Undip kebetulan. Terus kemudian ada tugas untuk membuat literatur review, cuma kemarin masih bingung juga mau yang dipilih yang mana. Oh, nggih, enggak apa-apa, Bu. Terima sangat Ibu. Nggih, sami-sami. Baik, ini ada lagi Bu Nadia, jumlah minimal yang dibahas ada berapa? Ada batasannya nggak Bu? Misalkan autor, citasi dan sebagainya. Kalau jumlah ini apanya? Artikelnya atau mungkin topiknya yang dikaji tadi ya? Iya, tergantung masing-masing. Kita di sini kalau di bibliometri itu nggak ada batasan minimal berapa, enggak. Ya tergantung tadi topiknya apa, terus fokusnya kita mau di bibliometrik yang mana, mau fokus yang menampilkan citasi dan kaitannya antar autor, kaitan antar publikasi atau antar negara itu tergantung masing-masing, Pak. Jadi kayak misalnya tadi Bu Rohmi kan, katanya kalau general ada 358, ternyata kalau spesifik di Asia hanya 47, ya silakan 47 itu. Terus dari 47 itu
misalnya Bu Romi cuma pengen bahas jumlah citasinya aja atau jumlah gambaran autornya aja ya monggo, nggak masalah gitu. Baik. Gitu, ya. Ini ada pertanyaan lagi Bu, tapi agak teknis ini ya. Cara pencarian dokumen di Scopus. Ada pilihan artikel title, abstrak, keyword. Sebaiknya pencariannya pembatasannya apakah title saja atau abstrak saja atau keyword saja? Pengalaman Bu Nadia. Kalau tergantung dulu, fokusnya pengen apa? Pengen lihat topiknya. Kalau memang topiknya ya title aja atau keywordnya aja dulu. Kalau memang topik misalnya Islamic Banking and Finance, ya topiknya itu aja yang di search dulu. Jadi kan nanti setelah itu kan muncul banyak, nah itu baru dilihat dari situ. Atau misalnya mau lihat autornya ya nama autornya yang di search. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing. Ya, Bapak Ibu. Baik. Ini pertanyaan lagi terkait dengan software, Bu. Apakah menggunakan software PageRank atau FastViewer? Kalau PageRank sama kalau PageRank saya nggak pernah pakai sih. Kalau FastViewer bisa. Cuman kalau saya pribadi, saya lebih banyak menggunakan SPSS. Kalau saya pribadi. Tapi kalau memang bisa tulisannya ya berarti bisa Bapak ini Bapak ya. Muti. Kalau memang tulisannya bisa ya harusnya bisa softwarenya. Cuman saya belum pernah pakai PageRank. Mungkin bisa dicoba aja. Baik. Gitu. Karena kenapa kok saya prefer SPSS ya itu tadi bisa langsung nyambung antar faktor analisis terus cluster sama MDS. Tapi itu kan kalau memang mau memetakan research stream-nya tadi ya. Tapi kalau memang nggak pengen research stream ya nggak perlu SPSS atau software yang lain. Hanya lihat citasinya berapa aja sudah cukup. Terus sama menggambarkan aja, gambaran ya tinggal di viewer yang gambaran muncul antara auto itu aja, itu bisa. Jadi tergantung masing-masing kebutuhan. Intinya kalau bibliometrik itu nggak ada yang, maksudnya berlaku umum seperti apa. Jadi depends, it really depends on what you do. Jadi Bapak. Baik. Silakan Bapak sekalian kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan secara langsung mumpung ketemu dengan Bu Nadia. Silakan, mungkin bisa ada yang bingung, masih ada yang belum punya gambaran, silakan mungkin disampaikan saja. Bu Nadia. Iya. Bisa nggak dikasihkan contoh sederhana melakukan mapping literatur itu seperti apa sih contoh sederhananya? Maksudnya mapping literatur apa ini? Ya dalam konteks membangun ini bibliografi bibliometrik ini apa yang harus diidentifikasi begitu membangun ada codingnya ke sini gitu? Sebenarnya kuncinya bukan coding, keywordnya sih Pak. Jadi kayak Bapak sudah tahu topiknya apa, generalnya, keywordnya apa ya itu, dari keyword itu. Respon keyword bisa muncul semua. Kalau bibliometrik sih seperti itu Pak. Karena kan kalau bibliometrik itu kan kita memang mau mencari apa yang sudah dipublikasikan kan, dan akan kita petakan. Jadi dari keyword itu dia akan muncul nanti Bapak. Baik. Terima kasih Bu. Ya, beda cerita sama kalau misalnya mau yang lebih detail mungkin minggu depan bisa dibahas sama pembicara lain yang kualitatif literatur review, itu beda cerita, itu mungkin bisa dari lebih dalam lagi. Kalau ini keyword saya rasa sudah cukup mewakili untuk semua. Oke? Ya, baik Bu. Ya. Baik, ada lagi silakan Bu Nadia. Ya, silakan Bu. Izin Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bu Nadia, kalau bisa boleh di-share apa penelitian Bu Nadia yang sudah pernah dipublish, jadi kami bisa melihat bagaimana sih riset yang baik itu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Langsung artikelnya saja ya. Nah, jadi seperti yang saya cerita tadi, saya benar-benar follow artikel yang dari JETAC tadi, Journal of Emerging Technology in Accounting. Jadi apa yang saya lakukan semua follow di situ. Karena memang waktu itu kebetulan mepet. Selain mepet juga saya cari yang bisa didapatkan datanya. Dan kebetulan di jurnal ini bisa.
Jadi saya karena jurnal ini pertama kali publish-nya tahun 2001, jadi ya otomatis saya bisa mulai penelitiannya adalah tahun 2001 sampai 2015. Begitu. Jadi kenapa kok saya batasi 2015 padahal saya masuk melakukan penelitian ini 2017 ya biar lebih gampang pembagian tahunnya. Jadi 15 tahun awal jurnal ini itu seperti apa gambarannya. Begitu. Itu lalu ini saya jelaskan introduction seperti biasa. Jadi memang fokus saya adalah 15 tahun awal itu seperti apa sih. Jadi nggak saya tarik sampai 2017. Karena untuk pembagiannya nanti ketika saya bahas hasil itu lebih enak. Saya baginya 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Gitu. Ini saya jelaskan. Saya pakai apa, biometrik apa, saya melakukan content dan citation analysis di sini. Terus habis itu makanya untuk review dan analisis artikel yang publish khusus di jurnal itu. Karena saya memang fokusnya adalah mereview artikel yang publish di jurnal ini, International Journal of Digital Accounting Research, di tahun 2001 sampai 2015. Nah, untuk literatur review, seperti yang saya bilang, beberapa artikel nggak bahas literatur review boleh, langsung masuk ke research metodologinya. Nah, kebetulan di sini karena di research stream AES, yaitu Accounting Information System, itu sudah ada beberapa yang melakukan bibliometric research, itu saya bahas sedikit di sini. Jadi kita bahas. Jadi ada beberapa artikel di AES yang sudah publish, kayak ini dia melakukan apa, review di AES tahun berapa, sebenarnya 82 sampai 98. Itu saya hanya bahas itu aja di mana namanya bagian literatur review. Dan ini ada satu paper, dia hanya lebih spesifik lagi ya, ini satu paper ini di O'Leary ini tahun 2008, dia hanya membahas top 25 artikel download. Jadi yang 25 artikel yang paling banyak di-download yang terbit di International Journal of Accounting Information System itu dia bahas. Ya kan lebih spesifik lagi kan? Bahkan lebih sedikit dari 47 artikel yang Bu Rohmi tadi temukan. Jadi dia intinya mau mereview artikel tersebut. 25 itu bahasanya apa saja. Nah, ini saya beri gambaran di situ di bagian literatur review. Ini yang terakhir karena ini memang yang saya ikutin yaitu movement di tahun 2015 yang tadi kita. Nah, ini saya bahas sedikit di sini ya. Tapi seperti yang saya cerita tadi saya nggak menggunakan yang CSP A7 ini karena membutuhkan waktu lebih banyak. Waktu itu saya kepepet ceritanya, jadi nggak saya masukkan. Nah, itu terus saya bahas ke research methodology. Jadi saya membahas lagi, saya pakai content and citation analysis di sini. Jadi dari 15 tahun itu ketemu 93 artikel. Dan saya bagi masing-masing 5 tahun, 5 tahun. Makanya kenapa saya tadi nggak sampai 2017, karena itu tadi, untuk pembagiannya lebih jelas dan pembahasannya lebih enak. Jadi di masing-masing tahun pertama gini, saya bagi per tahun itu berapa sih artikel yang publish di jurnal tersebut. Ini bahasan di tabel pertama. Terus content analisisnya, ini saya ngapain. Nah, ini. Jadi saya tulis follow ini, koin ini, untuk mengkategorisasikan metodologi sama main accounting topical area dari artikel-artikel tersebut. Nah, kalau begini, berarti otomatis harus baca satu-satu artikelnya, 93 artikel. Tapi kalau kayak yang penelitian dari Islam Banking and Finance tadi kan nggak sampai ke metodologi, berarti mereka nggak baca satu-satu. Mungkin dilihat citasinya saja, jumlah citasi sama negaranya, siapa autor yang paling banyak citasinya, autor yang paling banyak publikasinya, dilihatnya dari situ. Nah, ini bagaimana saya memberi scoring kayak gini. Contribution was weight equally. Nah, untuk penentuan begini-begini, biasanya cari penilaiannya berapa, itu tergantung Bapak Ibu masing-masing penelitiannya ya, maunya seperti apa. Itu bisa di-follow artikel yang Bapak Ibu follow itu tadi. Terus citation analysisnya bagaimana. Nah, di sini kebetulan waktu itu saya pakai Google Scholar dan Scopus. Kan kalau yang artikelnya Jeta tadi sama Web of Science kan, karena di sini saya tidak punya akses ke sana, jadi saya nggak pakai Web of Science. Tapi nggak saya ceritakan di sini. Kenapa saya cuma pakai 2? Karena nggak bisa ngakses Web of Science ya, nggak usah, itu nggak perlu diceritakan.
Di sini saya kenapa kok pilih Google Scholar ya, karena kan memang seperti yang saya jelaskan tadi, Google Scholar itu yang paling luas database-nya. Semua bisa masuk di situ. Kayak tadi contohnya kan kalau di Google Scholar 261 citasi, tapi kalau di Scopus citasinya hanya 111. Nah, itu. Terus habis itu saya pilih Scopus. Kenapa? Karena kebetulan IJDAR ini juga diindeks di Scopus, tapi mulai tahun 2010. Jadi makanya yang dimasukkan ketika saya membahas citasi yang di Scopus mulainya tahun 2010, karena IJDAR ini baru diindeks di Scopus tahun 2010. Seperti itu. Terus saya juga cerita kalau saya pakai tadi publish perish untuk cross check citation number-nya, apakah sesuai atau tidak. Jadi kan kalau saya beri contohnya kan sesuai kan di publish perish juga 261 sama 111 sesuai apa yang ada di Google Scholar dan di Scopus. Terus ini average citation, saya cerita average citation-nya gimana. Nah, terus metodologi classification, ini saya klasifikasikan berdasarkan metodologinya. Ada yang analytical, nah ini juga saya bagi per 5 tahun, jadi supaya gambarannya lebih detail lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan 15 tahun, ya monggo, nggak apa-apa. Cuman waktu itu saya supaya lebih detail per 5 tahun kan bisa tahu perubahannya. Misalnya, oh tahun sekian itu lebih banyak yang menggunakan apa ini. Kita lihat. Ternyata di tahun 2001 sampai 2005 kalau di EAS itu banyak yang pakai survei. Terus di 2006 sampai 2010 itu banyak yang tetap survei. Tapi ternyata di 2011 sampai 2015 archival lebih banyak daripada survei, walaupun selisihnya hanya sedikit. Jadi supaya gambarannya lebih detail lagi. Kan kadang-kadang kan research kan 5 tahun sama 10 tahun sudah beda bahasannya. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya bagi jadi 3 periode. Terus ini main accounting topicalnya. Jadi topiknya nah, seperti ini. Di tahun 2001 sampai 2005, mostly kebanyakan tetap financial accounting. Terus di tahun 2006 sampai 2010, banyak yang EAS, hanya EAS saja. Terus di 2011 sampai 2015, ya EAS. Walaupun misalnya financial accounting-nya pun tetap under EAS, tapi bahasan generalnya sangat membahas financial accounting. Itu harus bisa membedakan Bapak Ibu, karena ada yang mix di sini. Mix antara EAS dan financial. Jadi dilihat dia itu benar-benar mix atau fokusnya lebih ke financial accounting walaupun ada bahasanya tetap tentang information system misalnya. Itu harus benar-benar jeli membedakannya di situ. Itu ya Bapak Ibu. Lalu untuk ini author contribution-nya. Jadi saya lihat siapa yang paling banyak author yang menulis di sini, yaitu gini Ahmad Abu Musa sama Michael Ales. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu yang tahu di Accounting Information Field ini, Miklos Fasarhelyi ini termasuk gurunya Accounting Information System. Jadi dia sangat banyak tulisan di field ini. Dia juga publish di jurnal ini. Walaupun jurnal ini kalau nggak salah cuma 2 atau 3 saya lupa, tapi autor ini juga publish di sini. Makanya saya, berarti walaupun jurnal ini nggak ikut publisher mana-mana, misalnya nggak ikut Emerald, Science Direct, atau Hotel Francis, tapi kalau saya lihat ada author yang bagus mau publish di sini, ya berarti otomatis harusnya jurnal ini oke. Itu. Terus ini university contribution-nya, nah ini kebanyakan dari Rutgers sama ini University at Albany dari USA. Jadi universitasnya nah ini saya pilih yang top 9 university. Kenapa kok saya pilihnya top 9 kok nggak top 10? Kan nanggung banget kan, kurang 1 aja. Karena apa? Karena saya lihat di ininya weight-nya kalau nggak salah. Atau apa ya? Pokoknya tergantung. Jadi bisa misalnya 10 teratas atau mungkin berdasarkan weight-nya atau apa. Ini saya berdasarkan weight kalau nggak salah. The top 18 university which yang saya masukkan itu yang weight-nya, count-nya itu more than 1. Jadi yang nilainya lebih dari 1 itu yang saya masukkan di tabel. Nah, untuk pemilihan itu monggo bebas Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya mau pilih yang 5 teratas boleh, 10 teratas boleh, apa-apa terserah. Ya. Oke, terus kalau yang
top 9 itu yang weight-nya di atas 2. Sampai sini batasannya. Ini yang di atas 2 ini lebih baik. Jadi berdasarkan weight. Nah, kalau ini most cited articles-nya. Nah, ini kan karena seperti yang saya ceritakan tadi, kalau di Google Scholar mulai 2001. Sedangkan Scopus kenapa kok mulai 2010? Karena jurnal ini mulai diindekskan di Scopus adalah tahun 2010. Makanya dia baru muncul datanya ketika tahun 2010. Sampai sekarang itu. Jadi ini jumlah citation-nya. Jadi saya baginya per tahun. Jadi per tahun itu masing-masing artikel saya lihat citasinya berapa, terus saya total. Jadi per tahun. Ini, nah terus ini ini ya, top 10 highest average article cited. Jadi 10 artikel yang paling tinggi citasinya, itu yang saya masukkan di sini. Terus habis itu, ini juga top 10. Nah, ini by Google Scholar. Jadi tabel yang sebelumnya adalah by Scopus. Ini Google Scholar. Oh, ini average-nya. Kalau tadi yang citasinya berdasarkan benar-benar jumlah citasi langsungnya, kalau ini yang berdasarkan average citation-nya. Semuanya masih by Google Scholar. Beda ya, jadi tadi benar-benar jumlah citasinya, kalau ini average cited-nya. Terus kalau yang ini by Scopus ini, kalau nggak salah. Ya, betul. Kalau yang tabel berikutnya, tabel 9 sama 10 adalah highest cited, most cited by Scopus, sama ini average cited-nya by Scopus. Nah, itu yang saya bahas. Itu Bapak Ibu, nggih, ada yang mau ditanyakan mungkin? Jadi sebenarnya apa yang mau dibahas di artikel yang Bapak Ibu mau tulis ya terserah Bapak Ibu maunya membahas seperti apa. Monggo. Bebas itu feel free. Tapi tetap ya harus ada alasannya. Kenapa sih kok melakukan ini? Kenapa kok melakukan itu? Nggak bisa asal, yes pokoknya saya mau menampilkan data ini, mau data ini, mau data ini. Nggak bisa. Karena kan saya rasa nggak hanya penelitian bibliometrik saja ya, semua penelitian pun begitu, butuh justifikasi kenapa kok melakukan hal ini, kenapa kok melakukan hal itu. Itu harus dipaparkan. Oke, Bapak Ibu. Ya. Ini ada pertanyaan, Bu. Oke, silakan. Silakan, Pak. Ya, saya izin bertanya, Bu. Dari silakan. Artikel yang Ibu Nadia share barusan, Bu, kalau kita lihat di halaman ke-6 tentang klasifikasi metodologi, ya, Bu. Di situ ada tentang other bibliometrik tahun 2006 sampai 2010. Itu ada satu penelitian, Bu. Nah, pertanyaan saya, kalau Bu Nadia juga melakukan bibliometri, bagaimana melakukan poin apa yang membedakan, Bu, antara bibliometrik yang sebelumnya tahun 2006 sampai 2010 sama penelitian yang dari Bu Nadia? Soalnya Bu Nadia tadi kan bilang kalau kita mau melakukan bibliometri, kita pastikan dulu belum ada yang melakukan gitu kan. Oh, oke. Ya, sebentar. Saya cek dulu ya Pak artikelnya. Saya tadi di halaman 6, Bu. Iya, saya paham maksud Pak. Bentar, saya cek artikel. Saya lihat data saya dulu. Saya harus buka data ini. Ya. Sambil menunggu Bu Nadia, ini ada pertanyaan itu terkait penelitian bibliografi ini, kira-kira implikasi atau saran penelitiannya itu seperti apa? Mungkin kesimpulannya dari bibliografi ini bagaimana? Artinya arahnya bibliografi apa sih sebenarnya kesimpulannya atau implikasinya buat apa ya, baik penelitian maupun riset gitu. Mungkin ini implikasi penelitian. Baik. Bentar nih. Bentar ya Pak, saya. Ya. Gitunya. Bentar.
Kalau mungkin sambil saya jawab aja kok sebentar ini datanya. Kalau untuk implikasi mungkin bisa itu ya kayak encourage misalnya negara-negara yang belum banyak melakukan penelitian tentang riset tersebut. Katakanlah kayak misalnya tadi yang Islamic Banking and Finance itu kan masih banyak kan dari Malaysia mostly kan universitasnya. Itu bisa mungkin implikasinya ya mengencourage negara-negara lain untuk melakukan penelitian sama atau melakukan penelitian di bidang Islamic Banking and Finance. Terus habis itu bisa juga untuk penelitian selanjutnya bisa untuk gambaran apa yang bisa dilakukan dari penelitian ini. Sebenarnya kalau itu yang dibahas di bibliometriknya lebih ke konten detailnya, kayak misalnya metodologinya atau misalnya ke teorinya. Nah itu bisa implikasinya bisa di situ. Misalnya ternyata dari bibliometrik itu yang belum banyak dilakukan adalah metodologi ini misalnya, itu bisa dibahas di situ untuk implikasi penelitian berikutnya. Seperti itu Pak Noven. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain dari Bapak-Ibu sekalian. Bentar ya Bapak Ibu. Ini saya harus nyari dulu dari tahun 2006 sampai 2010 soalnya saya nggak ingat yang tahun ya, berapa. Ya, apa-apa kalau aja Bu, nggak perlu detail. Nanti waktunya habis untuk mencari. Iya. Nanti saya cari dulu nggak Pak? Nggih Bu. Ngapunten Bu. Antara range tahun 2006 sampai 2010. Jadi saya ya, maksudnya berarti tidak masalah nggih Bu kalau memang 10 tahun yang lalu sudah pernah melakukan penelitian bibliometrik, kemudian kita melakukannya lagi. Iya, enggak masalah Pak. Asalkan nggak benar-benar ngeplek sama apa yang sudah dilakukan. Kalau misalnya benar-benar ngeplek, ya itu percuma Bapak Ibu melakukan. Tapi paling nggak ada sesuatu yang berbeda dari yang Bapak Ibu lakukan dengan artikel sebelumnya. Seperti itu nggih, Pak? Nggih, matur nuwun Bu. Nggih. Saya itu 5 tahun, jadi saya harus cek. Baik, ada lagi Bapak sekalian? Saya Pak, boleh Pak masuk? Ya, mungkin baik satu pertanyaan lagi Pak ya, terakhir. Monggo, silakan. Jadi itu untuk mensortir dari 93 itu apakah harus satu persatu, maksudnya satu terus langsung kita masukkan, atau ada aplikasi yang sudah langsung mendeteksi ini misalkan kalau citasi kan di Google Scholar bisa, tapi yang lain-lainnya itu loh Bu, ada nggak yang itu konten analisis kalau saya satu-satu Pak, karena itu kan judgement kita sebagai peneliti membedakan ini metode mana itu metode mana gitu loh Pak. Kan kadang-kadang di satu penelitian itu kan nggak secara detail menjelaskan bahwa saya melakukan penelitian dengan cara archival, itu kan jarang ada yang statement seperti itu, tapi kan statementnya biasanya saya collect data dari laporan keuangan atau apa. Nah, itu kan otomatis tahu kalau itu archival, Pak. Seperti itu. Paham ya maksud saya? Oke, jadi memang satu persatu ya, Bu, sampai 90-an itu ya? Iya, saya waktu itu melakukan satu persatu, Pak. Oke, matur nuwun, Bu. Sami-sami. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya rasa masih banyak pertanyaan, cuma karena waktu kita terbatas, jadi ini anggap aja pemancing buat Bapak-Ibu sekalian untuk melakukan riset bibliografi gitu ya. Karena kalau tidak dilakukan nanti tidak bisa masuk ilmunya. Jadi jadi harus dilakukan, nanti akan ketemu nanti apa istilahnya penguasaannya. Iya, nanti artikel-artikelnya bisa saya kirim ke Pak Noven, mungkin Pak Noven. Baik, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia atas sharingnya pada pagi hari ini sampai siang hari ini, dan saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak sekalian yang masih tetap bertahan gitu ya, dan saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan di hati Bapak sekalian yang berkelanjut tentang bibliografi. Tapi itu akan menjadi satu istilahnya motivasi lah buat Bapak sekalian untuk segera melakukan penelitian, mungkin bisa melakukan riset-riset kecil tentang bibliografi sebagaimana disampaikan oleh Bu Nadia tadi, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks gitu. Baik, Bapak sekalian, mungkin
itu sebelum saya tutup, kami mengingatkan bahwasanya minggu depan itu kita akan ada 2 seri lagi minggu depan, yaitu ini yang tadi ditanyakan tentang systematic qualitative literature review, kemudian terakhir nanti tentang content analysis. Nah, ini memang akan semakin hot materinya. Jadi kalau nanti masih bingung apa bedanya keempatnya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nadia tentang perbedaan dan persamaan masing-masing. Tapi untuk bisa mendapatkan jawaban yang mendalam, mungkin Bapak Ibu sekalian silakan ikut kembali di seri 3 dan seri 4. Seri 3 tentang systematic qualitative literature review. Kemudian seri keempat nanti tentang konten analisis. Dan kita memberikan kesempatan kepada Bapak sekalian di Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan ini untuk bisa berpartisipasi. Memang kami lebih spesifik hasil kolaborasi ya, kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Itu dalam bentuk penelitian skripsi maupun tesis. Silakan, kami terbuka kepada Bapak sekalian untuk mempublikasikannya. Kita terbit setiap bulan dengan 15 artikel. Untuk penerbitan bulan Desember ini kita batasi sampai akhir November, 25 November ya 2020. Kemudian kita juga memberikan kesempatan buat Bapak sekalian, termasuk kalau memang Bapak sekalian mau mengaplikasikan meta analisis atau bibliografi gitu ya, silakan bisa mengirimkan. Kita ada best paper awarding untuk call for papernya terakhir tanggal 30 November 2020. Itu mungkin yang bisa kami informasikan sebelum kita berpisah. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Jumat dan hari Sabtu. Jamnya sama, jam 9 dan sampai jam 11. Untuk link Zoom-nya nanti akan kami bagikan lewat grup Telegram. Bagi Bapak sekalian yang belum bergabung di grup Telegram, silakan bergabung di grup Telegram. Termasuk materi hari ini sudah kami kirimkan ke grup Telegram. Kemudian untuk video, rekaman video itu akan kami kirimkan juga di linknya di grup Telegram. Itu mungkin dari saya. Selagi saya ucapkan terima kasih Bu Nadia dan Bapak sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Saya mewakili dari Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia. Nuwun Pak Noven, matur nuwun Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Nadia. Terima kasih Mbak Nadia, Pak Noven, makasih ya. Terima kasih. Monggo.